Pagi, Bu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Langsung saja kita masuk ke materi hari ini adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama adalah materinya. Satu, nilai artinya sifat-sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau KBBI. Nilai adalah kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, baik atau tidak, benar atau salah. Sesuatu yang dapat dikatakan sebagai nilai jika satu, berguna atau nilai kegunaan, yang kedua, benar atau nilai kebenaran, yang ketiga, indah atau nilai keindahan atau estetika, yang terakhir adalah baik atau nilai moral. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif maksudnya adalah: 1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua adalah inti dari nilai Pancasila atau tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik di dalam adat kebiasaan, kebudayaan, keagamaan, maupun dalam kehidupan kenegaraan. Yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, terkadang maksudnya bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terletak pada bangsa Indonesia sendiri. Hal itu dapat dijelaskan karena 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa dan diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijakan dalam hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai-nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif tersebut
Maka nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi dasar serta semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Dan yang keempat, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintah harus selalu berpedoman pada Pancasila dan tetap memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap tindakan dan perilaku warga negara dan pemerintah. Nilai tersebut diantaranya: 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama. 1. Nilai-nilai terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya: 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang kelima, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan adil dan beradab diantaranya: 1. Mengakui persamaan hakikat atau nilai manusia, derajat atau kedudukan manusia, dan martabat manusia atau harga diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia diantaranya: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika harus mengembangkan pergaulan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan antara lain: tidak memaksakan sesuatu kehendak atau pendapat kepada orang lain, mengutamakan musyawarah mufakat dan mengambil keputusan. Musyawarah ataupun proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus diliputi oleh semangat kekeluargaan dan dengan akal sehat. Warga negara harus memiliki itikat baik dan bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu hasil musyawarah atau keputusan bersama. Yang terakhir, keputusan yang timbul dalam masyarakat atau negara secara lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain: yang pertama, kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Itu saja materi hari ini. Bagi yang ada bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Bu.
bagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Jadi Dila, silakan. Bagaimana sih bentuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia? Oke. Lanjutkan, apakah masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan, Enda. Coba berikan 5 contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Oke. Apakah ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Dita, silakan. Jelaskan yang melatar belakangi Pancasila dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Sebelum dijawab, apakah dari kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan teman lainnya? Tidak, Bu. Baik, langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama dari pertanyaan Yudila. Bentuk dari sila kemanusiaan adil dan beradab dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, yaitu dalam pergaulan sehari-hari kita selalu menjaga tutur kata, tingkah laku agar tidak mengganggu orang lain. Selain itu, kita juga tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban maupun keamanan lingkungan. Tidak menyakiti orang lain, tidak semena-mena, suka menolong orang yang menderita dan kekurangan. Hal ini dilandasi karena cinta sesama manusia dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Bagaimana Yudila? Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, sama-sama. Lanjut pertanyaan dari Enda. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, setiap akan memulai dan menutup pelajaran didahului dengan berdoa. Yang kedua, kebiasaan menjenguk teman yang sakit. Yang ketiga, gotong royong, kerja bakti setiap hari Jumat. Yang keempat, musyawarah untuk memilih pengurus kelas. Yang terakhir, tolong-menolong antar warga sekolah. Bagaimana Enda? Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu, mengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Hasmi Mardita. Latar belakang Pancasila dijadikan dasar negara dan ideologi negara. Latar belakangnya adalah yaitu proses sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi menghendaki Indonesia berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah tercermin dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila mampu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, ideologi Pancasila mampu mengembangkan tugas ke masa depan dalam mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Apakah sudah mengerti, Hasmi Mardita? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, Tidak ada, Bu. kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.